Solo Leveling Season 2, anime yang sangat ditunggu-tunggu sama para wibu. Gue sih nggak terlalu, tapi ya oke lah gue tontonin. Gue sendiri sudah punya komentar mengenai season satunya. Kalau kalian mau dengerin komentar gue mengenai season satunya, jangan lupa tonton di thumbnail gue yang kayak gini. Dan akhirnya gue nontonin season 2-nya. Dan apa sih opini gue mengenai season 2 Solo Leveling yang bener-bener dagunya makin cihui? Solo Leveling Season 2 bener-bener di luar radar gue. Gue bener-bener gak tahu bakal ada Season 2-nya, dan ternyata ada Season 2-nya. Season 1 gue nonton, dan menurut gue gak bilang itu anime jelek, tapi mid banget. Kayak oke gitu, shonen dan lain-lainnya. Gue sendiri gak baca manhwanya. Baca, tapi gak sampai tamat lah. Gue baca bener-bener bentar aja gitu loh, karena penasaran dan karena orang-orang pada baca, dan gue juga pengen ikutan. Apakah itu FOMO? Mungkin. Apakah itu salah? Enggak. Apa lo mau ngeledekin? Iya, terserah. Tapi menurut gue gak kecatol gitu. Gue kayak, oh gini ya udah gitu. Tapi menurut gua animenya bener-bener beda banget sama manganya. Terutama di season 2. Season 1 menurut gua animasinya bukan berarti jelek, tapi bener-bener mid, bener-bener cukup, bener-bener yang pas gitu untuk mengisi slot kosong anime. Nggak ada sesuatu yang istimewa dan wah, malah lebih banyak hal-hal yang membuat gua jadi kayak tapi gue let it slide karena emang ya itu menurut gue untuk anime dengan tema seperti ini cukup aja. Dan akhirnya masuk ke season 2. Dan jujur season 2 menurut gue sangat-sangat improvisasi. Banyak banget scene-scene anime yang lebih gue nikmatin, lebih gue tungguin, lebih gue seru untuk gue tontonin. Kenapa bisa beda? Ya mungkin emang studionya lebih effort atau direksi penganimasiannya juga lebih niat. Karena lebih sangat-sangat jauh bisa gue nikmati dan gue bilang wah ini ada kecupan kasih sayang animator dan direction dan studio dan duitnya nih, karena beda banget. Terutama pada saat di awal-awal season kita ngelihat pertarungan di salju. Sorry gue bakal lupa selain SJW siapa lagi ya nama-nama orangnya. Jadi di salju-salju itu yang pertama kali dia berantem di season itu luar biasa menarik banget, seru banget, dan luar biasa banget. Dan durasinya tuh nggak yang pelit, lumayan. Walaupun ada beberapa klise-klise kayak cuman tabrakan atau kayak di background segala macam, tapi ada beberapa yang kayak ngeliatin perangnya banget antara pasukan bayangan versus para beruang dan para elf salju tersebut. Jadi buat gue sangat-sangat menarik dan seru banget. Apalagi kecupan kasih sayangnya yang tiba-tiba dia diketok sama Beru itu, yang wah itu luar biasa keren banget man. Itu bener-bener gue yang kayak wow season 2 menjanjikan nih. Gak kayak season 1 yang awal-awal kita dikasih Pulau Jeju. Itu buat gue bener-bener kayak B aja gitu, nggak benar-benar berkesan gitu. Lalu makin kesini gue nontonnya, ya gue mengakui dan tolong maafkan gue. Setidaknya gue tidak kayak orang-orang yang nonton 2 kali speed ya. Ini mungkin kelemahan gue kalau udah bosan gue benar-benar skip. Gue tahanin tapi gue bisa skip kalau gue lagi nggak makan. Kalau gue makan mungkin nggak gue skip, tapi kalau gue lagi nontonin dan pengen nunggu, gue skip ke bagian fight-nya. Jadi gue agak kurang ngikutin mungkin, dan mungkin akan keliru nanti pada saat pembahasan lore-nya atau story-nya udah ke arah mana. Jujur setelah salju itu yapping, ekstra yapping, dan pamer-pamer aura doang itu ngebosenin banget sih. Yapping, karena bener-bener gue tidak jatuh cinta sama lore-nya dan story-nya. Yapping aja. Yang masalah guild sama masalah adik-adikannya itu, terus sama adik kelasnya itu kayak sampai akhirnya masuk lagi ke arc orc. Itu luar biasa, lagi-lagi top notch lagi. Dan bagaimana kita bisa mengelihat bahwa di anime itu mereka tidak males gambar banyak things, banyak hal, banyak karakter yang menurut gue menarik banget. Efek-efek senjatanya, efek-efek kekuatannya yang apinya lah, kacanya lah, terus hunter-hunter yang lainnya lah, itu menurut gue luar biasa banget. Dan gue tahu seberapa ribetnya itu ngedesain armor-armor dan kostum RPG itu yang mesti masuk ke anime. Jadi buat gue luar biasa banget, menyenangkan banget. Berantemnya juga gimana ya, ini menurut gue adalah hal yang gue bisa nikmati udah lama gitu dan gak ketemu. Adalah pertarungan yang masif, pertarungan yang banyak, pertarungan yang rame gitu. Gue dikecewain sama Shangri-La. Ingat gak Shangri-La? Gue pernah kritik di mana waktu ada perang guildnya itu bener-bener kayak cuman oh gitu doang gitu. Banyak prajurit terus tiba-tiba kayak oh yaudah gitu doang. Yang lompat, yang cewek full armor tanknya doang kayak Meanwhile di Solo Leveling itu yang gue suka banget sih. Banyak hal, ya itu bener-bener kekuatannya itu adalah banyak hal berantem, gebuk-gebukan, rusuhnya itu diperlihatkan di anime. Bener-bener ngerasa kerusuhannya, bener-bener ngerasa tawurannya, bener-bener ngerasa banyak monster nih. Dan monsternya bukan cuma bayangan. Itu animator lagi-lagi tuh tangannya sampai bengkak kali ya. Gambar yang beruang, gambar Beru, gambar si Ignis, gambar si shadow-shadow lainnya. Belum shadownya sekarang ada yang semut juga. Belum yang nanti shadownya beda kelas, yang mage. Terus Sujinwo-nya mau beda sendiri juga gitu. Bayangin Sunjiwo lu pada ngotot nggak pakai baju daster lagi kalau berantem.
Duster. Tapi beneran pakai full armor yang sesuai equipmentnya dia. Itu animator langsung tangan gue apa kabar ya. Jadi menurut gue itu udah luar biasa banget sih. Lalu adegan kontroversi di mana Sujin mau nangis yang banyak orang gak suka, tapi banyak orang juga mendebat itu. Gue juga nge-skip. Gue tonton, gue nggak nangis, gue biasa aja. Tapi kayak nggak gue dislike juga, kayak oh ya udah gitu loh, part of the story. Jujur pertarungan dia lawan yang naga itu di paling atas, castle paling atas buat obat ibunya itu buat gue bisa kritik bahwa nggak jelas, kayak tiba-tiba kenapa begini, kenapa begitu. Gue sampai benar-benar ngulang scene, ini kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu, apa yang bikin dia begini, apa yang dibikin dia begitu. Itu agak menyebalkan buat gue. Mungkin kalian nggak ngerasain, tapi gue ngerasain waktu pertarungan naga. Sedangkan waktu lawan Beru, itu Sakamoto lagi sampingnya, aduh gimana ya ngebandingin sama Sakamoto, udah susah. Itu bener-bener gokil sih. Lu pada para fans solo leveling, berbahagialah, berbanggalah, bersenanglah, bercerialah, bersukarialah, karena lu punya animator studio A1 dan direkturnya dan seluruh staffnya itu kompak untuk bikin. Kita punya season 1, berarti season 2-nya bikin lebih bagus. Gitu, bener kan? Bener, formulanya begitu kan? Iya, tidak seperti apa? Invisible. Punya season 1 yang luar biasa, season 2-nya gedomprak, season 3-nya ya udah perbaikan dikit. Solo leveling menurut gue harus diapresiat sih. Studio-studio yang seperti ini mesti diapresiat gitu. Keputusan-keputusan higher ups, eksekutif yang bilang kita kalau udah punya season 1 bagus, berarti season 2-nya juga harus bikin lebih bagus. Itu lu pada mesti apresiasi anime dan studionya. Seriusan. Biar bilang ke studio lain dan ke anime-anime lain, kita sebagai fans semuanya yang kayak gini. Kita maunya kayak gini. Lu udah season 1 bagus, ya udah season 2 bikin lebih bagus. Season 3 lebih bagus lagi, atau setidaknya jangan turun. Itu sekarang udah makin terjadi, gue lihat di berbagai macam anime. Kutukan season buat apa ya, muncul cepet aja terus kualitas ya sedapatnya aja, fans suka aja gitu loh. Kayak lu pada memprotes banyak orang suka sama AI, tapi lu sendiri menurunkan kualitas visual mata lu gitu, asalkan animenya story-nya jalan gitu. Again, gue tahu bahwa akan ada animator yang mungkin kelelahan dan lain-lain, tapi ngerti gak sih lu? Justru kita juga mengejar untuk kelayakan mereka bisa bekerja dengan lebih layak, tapi tetap bisa bikin animasi yang bagus dan lain-lain. Bukan berarti gue nggak peduli sama orang yang kerja di belakang layar, lu aneh banget gitu loh. Tapi justru kita bilang, ya udah 2 tahun lagi nggak apa-apa, ya udah 3 tahun lagi nggak apa-apa, jangan resist animatornya, tapi kasih yang bagus ya bang ya. Kita hidup sehat kok, nggak merokok, nggak nge-vape, nggak banyak minum gula, nggak tidur-tiduran doang sambil ngocokin hentong dan menolak perkataan perintah orang tua dan guling-gulingan di kasur sampai nanti ketiduran, terus kalaupun keluar cuman buat beli rokok ataupun beli makanan, abis itu makan tidur lagi, dan kalau misalnya pun ketiduran dan malas, abis itu rebus mie instan, abis itu kalau sakit nyalahin kiri kanan karena dia berasa gak dianggap, gak diurusin, dan lebih peduli sama adik atau kakaknya yang jauh lebih pintar daripada diri lu. Enggak, kita gak kayak gitu kok. Jadi hidup kita panjang, jadi gak apa-apa para animator jangan disiksa, bikin kayak A1 bagus, luar biasa banget lah pokoknya. Gue sendiri yang bukan fans aja iri. Gue akuin kalau gue iri, gue akuin gitu. Gak kayak lu yang yapping dan cari alasan kemana-mana. Gue iri. Anime favorit gue gak bisa kayak gini. My Hero Academia berhenti bagusnya di season 3. Setelah itu Mob Psycho. Sakamoto Days, gue iri. Masih ada satu anime gue yang masih bertahan. Season 1 bagus banget. Semoga season 2 tidak rusak. Koyo! Please season 2-nya. Untung Orb cuma 1 season. Tapi bagaimana para penggemar SJW? Kalian berbagi di kolom komentar di bawah. Siap-siap live actionnya. Season 3 belum diumumin, tapi gue rasa nggak boleh lalu sampai lebih turun daripada itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana, coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten gue yang beropini mengenai anime dan industrinya, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe aja. Dan silakan kalau kalian tidak setuju, silakan kalau kalian mau koreksi, silakan kalau kalian mau nambahin informasi di kolom komentar di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and okiru.